Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Saudara bersuka cita pagi hari ini? Haleluya. Saya yakin dan percaya bahwa pagi hari ini seberapa kita yang hadir ya di ruangan ibadah ini. Kita adalah orang-orang yang ingin mengalami terobosan baru. Amin. Demikian juga Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang mungkin sedang mengikuti ibadah secara online. Saya yakin dan percaya bahwa kerinduan kita, harapan kita di tahun 2023 ini, kita boleh melihat bagaimana terjadinya terobosan demi terobosan baru. Karena itu merupakan kerinduan kita untuk melihat hal-hal dahsyat terjadi dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini sudah tampil ya judulnya. Tema khotbah pada hari ini tentang gunakan kesempatan. Bapak Ibu Saudara, mungkin ya sebelum Bapak Ibu Saudara berangkat ke tempat ini, Bapak Ibu Saudara di rumah mungkin ada saudara ya yang istilahnya mereka mengambil keputusan mereka di rumah saja ya. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara dalam perjalanan menuju tempat ini, Bapak Ibu Saudara melihat mungkin di warung kopi ya, atau mereka mungkin untuk tinggal di sana. Bapak Ibu, ini merupakan kesempatan yang baik, kesempatan yang indah, di mana kita datang untuk berjumpa dengan Tuhan. Betul? Nah, kita menggunakan kesempatan yang baik dan indah untuk datang bertemu, bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Terus kemudian, mungkin selesai ibadah, atau besoknya, atau kapan hari kita ketemu dengan orang-orang yang pernah kita lihat, dan kita bertanya mungkin kepada mereka, kok kamu nggak ke gereja? Ya betul ya. Suka ya kita mengatakan, kamu nggak ke gereja? Mereka bilang, maaf. Apa? Maaf. Selanjutnya apa? Saya tempat lainnya ya. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa kita adalah orang-orang yang merespon akan panggilan Tuhan ya. Karena kita mau mengalami terobosan demi terobosan baru. Amin. Karena di tahun 2023 ini kerinduan kita untuk melihat terobosan dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan keluarga kita, di dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan usaha kita, kita rindu melihat bahwa ada banyak kesempatan demi kesempatan yang kita lakukan untuk mengalami terobosan yang baru dalam kehidupan kita ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara pada hari diklik kamu telah bisa periksa di saudara
kesempatan untuk kehidupan. Bisa hilang? Nah. Suaranya kurang? Ganti saja ya. Halo? Bisa? 1, 2, 3, 2, 1. Oh ini pengaruh kabelnya ya. Sudah bisa? Nah, kayaknya pakai ini ya, seperti lebih lancar. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sesuai dengan tema pagi hari ini, bahwa kita mau menggunakan kesempatan. Nah, kalau kita berbicara masalah kesempatan, ada orang menggunakan kesempatan untuk berbuat baik dan ada kesempatan bagi orang untuk berbuat yang kurang baik atau tidak baik. Tetapi saya mau memastikan bahwa kita sebagai jemaat Tuhan di GPKD IJRB, kita adalah orang-orang yang selalu menggunakan kesempatan untuk selalu berbuat baik. Katakan amin yang percaya. Haleluya. Sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang memang betul-betul mengikuti rencana Tuhan. Ya. Karena Bapak Ibu Saudara, ini ya. Ini orang pesimis, kata Winston Churchill ya. Orang-orang pesimis melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Orang-orang optimis melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Dan saya mau memastikan bahwa kita adalah orang-orang yang optimis. Amin. Yang selalu berpikir positif ya, walaupun mengalami kesulitan, mereka selalu bergairah, ya kan? Enggak murung termenung dan akhirnya stres hidupnya. Tetapi kita adalah orang-orang yang penuh semangat ya. Karena kita adalah orang-orang yang senantiasa mau menggunakan kesempatan. Jangan juga Bapak Ibu Saudara, ada mungkin saudara pernah mendengar orang yang mungkin duduk diam-diam tidak melakukan apa-apa. Terkadang kalau kita tanya kenapa duduk, ya saya lagi menunggu sesuatu. Atau dia lagi sedang menunggu kesempatan. Atau kita ajak mereka untuk ke gereja. Belum sempat, nanti kalau sudah ada kesempatan saya ke gereja. Ya. Atau mereka mungkin, kalau kita kan mau pingin melihat sesuatu, kita harus melihat kesempatan itu dan mau melakukannya ya. Kita bijak melakukannya. Dan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tentu Bapak Ibu Saudara, Tuhan merindukan agar supaya kita betul-betul menggunakan kesempatan yang Dia berikan kepada kita. Semua kita adalah pribadi-pribadi yang sama di hadapan Tuhan. Diberikan 24 jam dalam sehari. Nggak ada yang sehari lebih dari 24 jam ya, yang menggunakan. Semua kita ya. Karena apa? Karena Dia punya tujuan. Ya. Tuhan punya tujuan. Nah Bapak Ibu Saudara, mengenal tujuan Tuhan itu menjadi penting Bapak Ibu Saudara bagi kita. Ya. Saudara, kita harus mengenal rencana Tuhan. Ya. Kita harus mengenal tujuan Tuhan, di mana Dia menciptakan kita dan menempatkan kita di bumi ini. Bukan berarti Tuhan tidak ada kerjaan Bapak Ibu Saudara, kemudian Dia ciptakan kita begitu ya. Terus kita tempatkan, tapi Dia punya maksud dan tujuan yang jelas di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya, setiap kita yang memahami Allah yang menciptakan kita Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kalau kita tidak mengenal tujuan Tuhan menciptakan kita di
bumi ini, Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya kita tidak akan mengalami terobosan demi terobosan baru di dalam kehidupan kita. Sementara kita merindukan terobosan demi terobosan baru dalam hidup kita ya. Tapi masih ini kayaknya ya. Apa saya ganti? Cukup. Tes 1, 2. Ini lebih jelas ini kali ya. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apabila kita mengetahui atau mengenal tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, ya, kita tahu bahwa kita ada di dalam rencananya Tuhan, ya. Tapi yang penting kita itu harus menjadi orang yang betul-betul mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita boleh melihat bahwa semua ada di dalam rencana Tuhan. Amin. Jangan Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu Saudara mengalami hal-hal yang sulit, nah terus kita bilang, wah kita tidak ada di dalam rencananya Tuhan. Nah, terkadang Bapak Ibu Saudara kita diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami masa-masa sulit. Tetapi Tuhan, kita harus pahami bahwa kita diciptakan Tuhan ya. Tuhan menciptakan bumi ini untuk kita Bapak Ibu Saudara ya. Jadi bukan Tuhan menciptakan bumi karena memang dia berkuasa ya, dia untuk kepentingan dia sendiri. Tetapi untuk kepentingan Bapak Ibu Saudara kita semua ya. Makanya Bapak Ibu Saudara Tuhan memberikan otoritas di dalam kehidupan kita kan. Ini enggak jalan ya. Bisa terus. Nah ini kitab Galatia, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Terus lanjut. Nah Bapak Ibu Saudara, nah seperti apa yang saya jelaskan tadi bahwa kita mengenal tujuan Tuhan itu menjadi penting karena kita di bumi ini atas rencana dan kehendak Tuhan, itu maksudnya ya. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau kita pun ada di tempat ini ya, kita berkumpul di tempat ini merupakan sebuah kepastian bahwa kita adalah orang-orang yang sedang hidup di dalam rencana Tuhan. Karena nggak ada Bapak Ibu Saudara yang berkata, oh saya datang di sini karena suka-suka ke saya. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata kalau bukan Tuhan yang memanggil kita, kita tidak akan bisa datang kepadanya. Jadi kita semua juga dapat berhimpun di tempat ini, kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itu semua ada di dalam rencananya Tuhan. Ya. Karena tujuan Tuhan menciptakan bumi bukan untuk pribadi Tuhan berkuasa di bumi supaya dia bisa mendemonstrasikan kuasanya, bukan. Tapi melainkan untuk manusia. Karena apa? Dia memberikan otoritas dalam hidup kita. Kuasanya diberikan kepada kita untuk kita gunakan, untuk kita pakai. Makanya kalau kita lihat itu penjelasan beberapa minggu yang lalu juga mengenai kuasa. Jadi kalau berkuasa kita diberikan kuasa, kita bisa berkuasa untuk memiliki. Nah ini pengertiannya kan, memiliki, mempengaruhi, mendominasi, menaklukkan, menduduki, ya, mengandalkan, mengontrol, ya. Kemudian menyelesaikan atau berkuasa atas apa gitu ya. Kemudian memegang kekuasaan atas apa, ya. Saya kira kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu, terus kita mengenakan kuasa itu untuk apa? Semua untuk kepentingan diri kita sendiri. Ingat ya bahwa tujuan Tuhan ya memberikan otoritas kepada kita. Tujuan utamanya agar supaya bisa terjadinya apa? Ketentraman ya, kedamaian, ketenangan ya, keteraturan, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang memang betul-betul menggunakan otoritas dengan baik, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ya kita harus memahami bahwa hidup kita ini adalah hidup yang punya tujuan, ya. Karena kita diciptakan dan dihembuskan nafas kehidupan serta ditugaskan untuk berkuasa mengelola atas bumi Bapak Ibu Saudara ya. Nah, jadi Tuhan menciptakan manusia
kita diberikan tugas Bapak Ibu Saudara. Dikatakan agar kita bisa berkuasa mengelola seluruh bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita ada tugas yang kita emban. Ya. Setiap orang percaya kita memiliki tugas yang kita emban setiap hari. Ada banyak hal yang ditugaskan oleh Tuhan kepada kita untuk mengelola. Kalau beberapa waktu yang lalu kita diingatkan bahwa kita diberikan otoritas untuk mengelola semua sumber daya alam yang ada di muka bumi ini, ya, termasuk juga sumber daya manusia. Kita diberikan kemampuan, ya, diberikan kuasa untuk mengatur, untuk mengelola. Dan tentu Bapak Ibu Saudara ada tujuannya supaya di dalam hal kita mengelola juga itu tujuannya agar supaya kita bisa menghasilkan dan mengeluarkan buah yang baik dan manis, ya. Nah, itu tujuannya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita berkumpul di tempat ini tujuannya agar supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh menyenangkan Tuhan, ya. Sungguh setiap kita ketemu wajah-wajahnya ceria gitu ya, jangan cemberut terus gitu ya. Boleh kita mengalami masalah, tetapi jangan kita hidup terus ditekan oleh masalah, tapi kita harus bangkit ya. Karena kita diberikan otoritas oleh Tuhan untuk bisa mampu melewati masa-masa sulit. Ya, dan kita harus bisa katakan bahwa saya adalah orang-orang yang sudah menang ya. Jadi kita harus menunjukkan bahwa ada hasil. Kita datang ke gereja, kita harus menunjukkan hasilnya. Kita harus menunjukkan buahnya, ya. Kalau dulu mungkin hidup kita berantakan, sekarang ini hidup kita sudah teratur. Amin. Kalau kita dulu jauh daripada Tuhan, kalau dulu kita jauh dari komunitas-komunitas yang memuji Tuhan, tapi sekarang kita ada di dalam komunitas yang sehat, komunitas yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Kita menunjukkan ada perubahan, ada buahnya di dalam kehidupan kita, ada hasilnya yang bisa dinikmati oleh orang-orang lain, ya. Karena kalau kita juga rajin ke gereja, tapi kita nggak menunjukkan hasilnya, nggak menunjukkan perubahan hidup, nggak usah orang lain di dalam keluarga sendiri. Mereka bilang, saya jengkel sama pasangan saya jengkel sama anak saya jengkel sama orang tua. Kenapa? Karena cuma bisa ngomong doang, gak ada perubahan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya, jemaat YRW akan menunjukkan kita ini adalah orang-orang yang menghasilkan buah, yang menunjukkan buah, yang bisa dinikmati oleh orang lain, ya. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang betul-betul hidup di dalam rencana Tuhan. Nah, saya yakin dan percaya ketika kita mengikuti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, ya, kita boleh melihat bagaimana kelangsungan hidup kita setiap hari, setiap saat, ya. Kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan, karena itu yang menjadi kerinduannya, Bapak Ibu Saudara, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita gunakan kesempatan yang ada untuk Tuhan. Bukan menggunakan kesempatan untuk hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, tapi mari kita gunakan kesempatan yang ada untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada ada gambar Bapak Ibu Saudara. Saya buat begini untuk sebenarnya untuk mudah memahaminya. Nah, Bapak Ibu Saudara di sini, Bapak Ibu Saudara, kalau di sini ada doa. Nah, ini kita gunakan kesempatan yang ada untuk Tuhan. Terkadang Bapak Ibu Saudara untuk doa pribadi saja nggak sempat, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara gimana doa pribadi Bapak Ibu Saudara? Mantap. Haleluya. Jangan Bapak Ibu Saudara bilang, wah saya terlalu sibuk, jadi saya nggak sempat berdoa hari ini karena terlalu sibuk. Ada banyak kerjaan Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya kita mulai dari diri kita sendiri, ya. Agar supaya kita bisa menggunakan kesempatan yang ada untuk Tuhan, ya. Kita harus memperbaiki diri, menguatkan diri, ya. Agar supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul menggunakan otoritas dengan baik, ya. Sehingga kita ini adalah orang yang tidak hanya sekedar berbicara, tapi kita adalah
pelaku-pelaku firman. Jadi mari Bapak Ibu Saudara siapkan. Kita harus berdoa ya. Karena kita bilang kita tidak bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus mengikut sertakan Tuhan. Amin. Jadi baca firman. Itu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita ya. Setiap saat, setiap waktu mari kita gunakan kesempatan yang ada ya. Kalau kita main handphone bisa, kenapa? Doa dan baca firman Tuhan gak bisa. Dengerin renungan gak bisa. Bapak Ibu Saudara, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Karena pernah dengar atau mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengungkapkannya bahwa jangan sampai menyesal di kemudian hari. Kesempatan tidak datang berkali-kali katanya kan. Nah, jadi selama masih ada kesempatan, gunakan kesempatan itu. Kenapa? Karena Tuhan rindu agar kita senantiasa menyediakan waktu dengan Dia. Jadi kita koreksi diri kita. Apakah kita senantiasa menyediakan waktu untuk Tuhan? Atau kita sibuk dengan waktu kita sendiri? Kita sibuk main game, kita sibuk dengan pekerjaan kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita. Sehingga kita berkata, saya tidak ada waktu dan saya tidak sempat membangun hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Seorang tokoh reformasi yang saya kira kita kenal semua, Martin Luther. Ya, dia berkata, semakin sibuk dia bekerja, semakin sibuk dia dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita juga Bapak biarlah Tuhan, biarlah kita kalau kita berkata, waduh ada banyak kerjaan, bersyukur ya. Banyak tugas, bersyukur ya. Ada banyak kerjaan, ya. Itu sesuatu yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kerjakan. Tetapi tidak bisa itu menjadi sebuah alasan untuk tidak sibuk dengan Tuhan. Kita juga harus sibuk kerja, harus sibuk dengan Tuhan. Amin. Jangan Bapak Ibu Saudara, kita sibuk kerja, kita nggak ada waktu untuk Tuhan. Nah, semakin sibuk kita bekerja, semakin sibuk kita dengan Tuhan. Amin. Bisa Bapak Ibu Saudara? Ya, maksudnya kita apapun yang kita kerjakan ya kita berdoa kepada Tuhan, baca firman Tuhan, lihat petunjuk Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman, adalah petunjuk bagi kehidupan kita. Berapa banyak yang sudah dengarkan renungan hari ini? Nah, udah tahu ya, udah dengar. Firman Tuhan katakan pedoman, jadi petunjuk. Jadi kalau kita tidak pernah baca firman, kita tidak pernah mendengarkan firman, bagaimana kita tahu jalan kehidupan kita? Tetapi kalau kita dengar firman, kita baca firman, kita tahu arah dan tujuan di mana Tuhan mau bawa kita. Karena itu Bapak Ibu sudah mari kita gunakan kesempatan yang ada untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Ya, Tuhan ingin Bapak Ibu Saudara untuk melihat kita ini adalah orang-orang yang bangkit dari keterpurukan dan mengalami perkara-perkara dahsyat. Ya, saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara. Seorang yang bernama Mary Colanders, ya, Bapak Ibu Saudara, dia adalah dikatakan dalam sebuah artikel bahwa dia adalah orang yang miskin, ya, tapi dia mengalami terobosan yang dahsyat dan luar biasa karena dia percaya Tuhan mampu mengubah kehidupannya. Nah, dengan kita bagaimana? Makanya Bapak Ibu Saudara dikatakan, mengapa kita harus memiliki hubungan yang penuh dengan keintiman atau menyatu dengan Tuhan? Penting sekali kita harus menyatu dengan Tuhan. Karena kalau kita menyatu dengan Tuhan, kekuatan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus percaya bahwa hidup yang kita jalani segala sesuatunya bukan sesuatu yang berjalan secara kebetulan. Tetapi semuanya itu ada di dalam kontrol Tuhan. Jadi segala sesuatu yang terjadi bukan suatu kebetulan. Termasuk seperti pengalaman, ini kisah nyata dari Mary Colanders ini ya. Kisah nyata, dia adalah seorang yang miskin dikatakan ya. Tetapi dia punya kerinduan ya, dia punya semangat untuk melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, katanya dia lahir tahun 1900
1907, kemudian dia menikah tahun 1924 ya. 1907 dia lahir, dia menikah 1924. Berarti dalam usia berapa? Dia menikah 17 tahun ya. Dia usia 17 tahun terus dia menikah. Nah kemudian dikatakan dia mengalami beberapa dekade gitu ya, beberapa tahun ya, beberapa puluh tahun ya, satu dekade berapa tahun? 10 ya. Jadi berapa dekade? Ya, atau mungkin beberapa tahun mengalami kesulitan demi kesulitan yang terjadi di dalam kehidupannya. Karena kalau saya baca dikatakan di usia 40 dia mulai bekerja paruh waktu Bapak Ibu Saudara. Dan dia sama bosnya itu masakannya luar biasa. Karena apa? Luar biasa enak Bapak Ibu Saudara ya. Saya belum pernah nyoba, tapi kalau saya lihat dari tampilannya aja itu masakan-masakannya itu, waduh saya kepingin menikmatinya. Saya kemarin tanya sama istri saya, ada nggak makanan seperti ini di Indonesia ya? Katanya dia belum pernah ini, ada nggak di begini? Ini Bapak Gembala pernah nggak makan makanannya? Atau ada yang pernah menemukan ini? Jadi dia sampai membuat itu jadi buat restoran and bakery dari Mary Colanders. Waduh saya lihat masakannya kepingin gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi tahukah Bapak Ibu Saudara pada waktu dia bekerja, dia adalah seorang pekerja keras. Ya, dia seorang pekerja keras, bukan seorang yang santai-santai. Dan menu masakannya enak. Sampai bosnya itu pokoknya sangat suka terhadap pie buatannya ya. Katanya kan dia mulai bekerja di sebuah restoran ya, ini kedai, di sebuah kedai ya jual ini ya. Dia jadi penyaji makanan, pokoknya yang makanan salad sama makanan panas katanya kan. Ya. Bapak Ibu Saudara, itu pengunjung-pengunjungnya itu banyak sekali yang datang. Nah tetapi Bapak Ibu Saudara, dia mengalami kelelahan. Karena pekerjaannya itu begitu menguras energi ya. Karena apa? Si bosnya itu lihat kedainya terus maju, dia buka lagi ya kedai. Atau dia buka lagi makanan yang lain. Dia buka item yang lain gitu ya. Nah kemudian dia buka makanan, dia masak pie yang enak katanya. Udah pernah makan kue pie? Bapak Ibu Saudara? Ini yang ini nih. Ini mungkin ya. Mana itu? Saya lihat itu makanan yang enak Bapak Ibu Saudara. Itu makanan itu enak banget katanya. Sampai kemarin juga saya kepingin menikmatinya. Tapi sayang sekali nggak ada gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, dia bekerja keras. Dan dia pekerja yang mungkin dia bekerja jauh lebih lama dari banyak orang. Orang udah tidur mungkin dia masih bekerja. Saking memang pekerjaannya keras gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, dia meninggal pada tahun 1995. Dan dia meninggalkan atau dia telah membuat 110 toko restoran ya, restoran and bakery. Itu 110 tempat. Dan kemudian ini makanan-makanan siap saji ini itu disuplai ke supermarket. Dan itu laku banget. Nah Bapak Ibu Saudara, padahal awalnya Bapak Ibu Saudara dia adalah orang yang miskin. Dan dia bermodalkan sedikit ya dari hasil pekerjaannya. Dia sampai pernah nyicil mobil kemudian selesai jual untuk jadi modal. Nah Bapak Ibu Saudara, dia bisa mengubah kehidupannya bukan karena dirinya sendiri yang mengubah kehidupannya. Dia hanya punya niat menggunakan kesempatan yang ada dan Tuhan mengubah kehidupannya menjadikan orang yang sukses dan luar biasa. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Ya, pada saat-saat ini kalau kita memperhatikan kehidupan kita saat-saat sekarang ini, terus kemudian kita
membandingkan, melihat kondisi dari Miracle Landers ini ya, mungkin kita berpikir, apakah kita bisa? Nah mungkin Bapak Ibu Saudara, ya saya nggak bisa. Bapak Ibu Saudara mungkin nggak bisa melakukan seperti ini. Tetapi Tuhan punya maksud dan tujuan yang dahsyat dan luar biasa bagi kita. Amin. Mungkin Tuhan mau melakukan sesuatu yang berbeda, tetapi kita bisa melihat hasil yang menyenangkan. Amin. Tetapi ada nggak kerinduan di dalam hidup kita ini? Ada kerinduan nggak untuk melihat dan melakukan dan menggunakan kesempatan yang ada untuk bisa lebih maju? Ya. Sementara kita lihat diri saya orang susah, mau penghasilannya pas-pasan. Bagaimana saya mau buka usaha? Ya. Bagaimana saya bisa bangkit dari keterpurukan saya? Enggak mungkin. Tetapi saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Dia sanggup mengubah kehidupan kita. Dia sanggup mengubah situasi dan kondisi yang kita alami saat ini. Kalau dia sudah mampu mengubah kehidupan seorang yang bernama Miracle Landers, maka dia juga mampu mengubah setiap kehidupan kita. Menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari masa-masa yang lalu. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang melakukan perkara-perkara dahsyat buat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara ingat Bapak Ibu, setiap hari ini merupakan kesempatan yang sangat berharga. Kita harus melihat bahwa setiap hari kita ada kesempatan yang bisa mengalami perkara-perkara dahsyat, ya. Makanya kita lihat setiap hari walaupun kita berada pada situasi sulit, situasi dan kondisi yang mungkin secara manusia kita bilang waduh sulit saya melewatinya, ya. Tetapi kita harus lihat bahwa setiap hari yang kita jalani itu adalah hari-hari yang sangat berharga. Kalau hari-hari yang kita lalui merupakan hari-hari yang sangat berharga, apakah kita mau menyia-nyiakan kesempatan itu? Saya yakin dan percaya kita akan lakukan hal yang terbaik. Amin. Mau melakukan hal yang terbaik? Mari Bapak Ibu Saudara, setiap hari merupakan kesempatan sebagai proses untuk belajar mengalami perubahan. Jadi memang setiap hari kita mengalami mungkin masalah, kesulitan. Tapi kita lihat kesulitan sekarang ini yang kita hadapi, ya. Kalau kita lihat bahwa kesulitan yang kita hadapi, ya, mungkin secara manusia kita berkata, saya tidak mampu. Tapi kembali kita datang kepada Tuhan, kita mohon kemampuan. Tuhan memberikan solusi kepada kita untuk melewati hari-hari yang sulit. Maka percayalah bahwa kita mampu untuk melewatinya. Dan kita akan melihat perubahan terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga kita berkata, hari ini saya mengalami kesulitan. Tapi besok hari kita akan melihat perkara yang luar biasa. Kemenangan diberikan kepada kita karena kita selalu menghargai setiap hari. Karena setiap hari ini merupakan sebuah kesempatan untuk kita bisa melakukan hal yang terbaik. Nah Bapak Ibu Saudara ingat, kita harus gunakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap hari, setiap saat kita harus melakukan perkara-perkara yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan mau agar supaya di dalam setiap kehidupan kita, ya, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang menggunakan kesempatan yang ada untuk menjadi berkat bagi orang lain, ya. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang terus melakukan hal-hal yang menyenangkan bagi orang lain karena itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Amin. Jadi bukan setiap hari Bapak Ibu Saudara yang kita lakukan, kita gunakan kesempatan yang ada untuk saling. Bapak Ibu Saudara sudah lihat di sini nih, ada anak gitu, ditaruh gitu kan, akhirnya digigit. Tapi itu pesan apa yang kita bisa atau apa yang bisa saya sampaikan. Hidup kita ini kita tidak boleh saling menggigit Bapak Ibu Saudara. Bukan saling menggigit tangan kita, jari kita. Terkadang Bapak Ibu Saudara kita lihat ya, satu dengan yang lain nggak bisa akur karena kita saling
menyakiti satu dengan yang lain. Kalau digigit sakit nggak? Karena itu Bapak Ibu Saudara jangan suka menyakiti hati orang lain. Ya, itu yang lain juga itu cuma semuanya ini bergerak tapi bingung saya nggak bergerak gitu kan. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi kita harus melakukan hal-hal yang memberkati, menjadi berkat bagi orang lain. Ya, setiap hari. Kita bukan berarti wah merampas itu yang gambar yang kedua itu dia dotnya itu saling rampas-rampasan. Yang satu ambil, diambil lagi gitu, diambil lagi, diambil. Mereka saling merampas. Nah kita juga di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara ingat, kita tujuan Tuhan menempatkan kita di bumi untuk mengelola bumi ini. Termasuk kita semua supaya terjadi kedamaian, betul? Jangan sampai Bapak Ibu Saudara ketemu satu dengan yang lain itu nggak ada damai, ya. Kita lihat kita penuh dengan curiga, ya. Kita saling merampas kedamaian orang lain. Seharusnya damai, nggak damai lagi ya. Nah terus pokoknya saling tarik menarik. Ya, tetapi kita itu harus mau saling memberkati. Karena semestinya kita sebagai orang percaya, kita harus menggunakan kesempatan dengan baik dan benar, yaitu hidup dengan nilai-nilai surgawi, hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab, melekat ya dan menyatu dengan Tuhan serta melakukan kehendak Tuhan. Ini yang kita rindukan. Karena itu coba kita introspeksi diri kita ya. Apakah kita ini sudah menyatu dengan Tuhan? Kalau kita menyatu dengan Tuhan, maka prinsip-prinsip kerajaan sorga itu nampak di dalam kehidupan kita. Prinsip-prinsip Alkitab dan nilai-nilai kerajaan sorga. Ya, kita saling mengasihi, saling menghormati, saling memberi, ya, saling menolong. Itu yang nampak di dalam kehidupan kita. Karena kalau enggak Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan bisa mengalami terobosan yang baru. Karena orang yang mengalami terobosan baru adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara ketika kita diperhadapkan dengan pilihan. Karena selalu Bapak Ibu Saudara biasanya terkadang kita punya kesempatan tapi kesempatan kita harus memilih. Memilih mana? Memilih yang benar atau memilih yang salah. Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan dalam membawa suatu perubahan untuk kita terkadang kita dibawa pada suatu situasi, kebutuhan ataupun pilihan. Kita pilih mau yang menyenangkan tapi salah atau mau memilih yang benar tetapi sepertinya kita harus melewati kesulitan, ya. Nah, Saudara, hal yang harus kita harus perhatikan Bapak Ibu Saudara kan? Karena hal yang diperhadapkan pada kita, apakah kita dapat melihat bahwa itu sebagai kesempatan dalam kehidupan yang harus kita jalani atau tidak. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan yang harus kita lakukan, kita harus mengintrospeksi diri atau kita harus melihat apakah yang akan kita pilih ini merupakan hal yang memang harus kita lakukan dan harus kita jalani yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah atau bukan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah ya baik Bapak Ibu Saudara, tapi kalau enggak lanjut coba bisa diingat ya. Karena saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara ya, bahwa Daniel, kita tahu semua peristiwa Daniel ya, Daniel memiliki kesempatan menjadi orang yang dapat melayani raja. Ingat Bapak Ibu Saudara ya, mereka anak-anak muda dari Yerusalem ya, dari Israel dibawa ke Babel. Daniel memiliki kesempatan menjadi orang yang dapat melayani raja. Nah dalam kesempatan yang diterima oleh Daniel pun diperhadapkan dengan situasi apakah ia menjaga agar tidak menajiskan diri dengan makanan raja yang berdampak buruk bagi dirinya atau tetap mencari aman menjadi pelayan raja. Wah kalau menjadi pelayan raja kan enak ya, apalagi jadi asisten. Jadi asisten, saudara tahu peristiwa yang jadi heboh sekarang, ada asisten yang selalu taat walaupun melakukan pelanggaran. Wah ini salah Bapak Ibu Saudara ya. Ini kita melihat Daniel, kalau dia dikatakan dalam Daniel 1 ayat 8 bahwa Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tak usah menajiskan dirinya.
Nah Bapak Ibu Saudara, dia diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Mau menjadi pelayan raja yang merupakan sebuah pekerjaan yang sungguh membanggakan. Tetapi harus melanggar nilai-nilai. Ya, nilai-nilai kerajaan Allah, prinsip-prinsip kerajaan Allah. Tapi luar biasa Bapak Ibu Saudara, ketetapan yang diambil oleh seorang yang bernama Daniel. Dia katakan, dia tidak mau menajiskan ya makanan atau santapan yang biasa disantap oleh raja. Karena memang pada waktu itu biasanya sudah dipersembahkan kepada berhala-berhala. Jadi Daniel menggunakan kesempatan dengan benar, yaitu mentaati perintah Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Pada hari-hari ini ketika kita diperhadapkan dengan mungkin situasi dan kondisi yang sulit, kita harus tetap ingat kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan tetap yang utama dan yang terutama. Ya, tidak bisa kita langgar. Pilihannya hidup atau mati, tetap kita harus mentaati firman Tuhan. Saudara mau mentaati firman Tuhan? Saudara, ini kayaknya kalau saya lakukan ini, saya bisa menjadi orang kaya, saya bisa menjadi orang yang sukses, tetapi hidup melanggar ketentuan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini hasil dari apa yang dilakukan oleh Daniel, menghasilkan bahwa dia dipromosi. Ya, karena apa Bapak Ibu Saudara? Kesempatan itu disebabkan oleh kebutuhan. Ada kesempatan, ya, karena ada kebutuhan, tetap selalu ada kesempatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini ketika seorang Raja Nebukadnezar bermimpi dan dia membutuhkan penafsir mimpi, dia kumpulkan orang-orang bijaksana di Babel, tapi nggak ada yang bisa menafsirkan mimpinya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, dipanggillah seorang yang bernama Daniel, dan hanya Daniel yang bisa menjelaskan mimpi. Ini sudah cerita yang biasa kita dengar dan kita tahu. Jadi Daniel itu diangkat menjadi penguasa dan kepala semua orang bijaksana di Babel, ya, karena ketaatannya di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, dan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Di dalam firman Tuhan berkata bahwa Daniel, kenapa dia lebih pintar daripada orang-orang bijaksana yang lain? Karena dia memiliki roh yang luar biasa. Saya yakin dan percaya kita juga semua kita punya roh yang luar biasa, amin. Karena roh Allah ada di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang memampukan kita terus dalam hidup kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Daniel itu sampai kepada Daniel itu sampai kepada pemerintahan Raja Darius Bapak Ibu Saudara ya. Daniel tetap diangkat menjadi salah satu pejabat tinggi. Daniel mendapatkan kesempatan menjadi pemimpin karena dibutuhkan seorang yang cerdas bijaksana, punya roh yang luar biasa. Tetapi apakah sampai di situ aman, tentram, wah damai gitu ya, nggak ada masalah? Nggak Bapak Ibu Saudara, dia menghadapi tekanan yang luar biasa dari rekan-rekan sekerjanya, ya, dari istilahnya petinggi-petinggi rekan-rekannya gitu ya, sampai akhirnya dia masuk Goa Singa, ya, dia masuk Goa Singa. Mengalami kesulitan enggak? Penderitaan enggak? Kesulitan, menderita. Tetapi dia tetap teguh berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi apapun yang kita alami, kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena dikatakan seperti Daniel, dia diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu ya, yang tadi saya jelaskan. Daniel 6 ayat 3 dia katakan Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia memiliki roh yang luar biasa. Lanjut Bapak Ibu Saudara ya, kita lihat di sini ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu Bapak Ibu Saudara bahwa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita itu selalu indah. Amin. Katakan indah. Apa yang indah Bapak Ibu Saudara? Oh, rencana Tuhan. Jadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita itu selalu indah. Karena punya tujuan yang jelas. Dia ingin agar supaya kita bisa berdampak bagi orang lain. Berdampak bagi dunia ini. Berdampak bagi bumi ini ya.
Karena itu kita digambarkan Bapak Ibu Saudara. Dia katakan dalam firman Tuhan dikatakan kamu adalah garam dunia. Artinya kita itu adalah orang-orang yang harus berdampak bagi dunia. Karena kita adalah garam. Garam itu haruslah memberi rasa asin. Kalau enggak asin lagi dikatakan tinggal diinjak-injak dan dibuang orang. Betul ya? Jadi kita Bapak Ibu Saudara harus membawa dampak. Sehingga kemana saja kita pergi dan berada, kita adalah orang-orang yang dibutuhkan. Kita adalah orang-orang yang bisa terpakai ke segala situasi dan kondisi. Amin. Karena kita terus berpengaruh, berdampak bagi kehidupan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup kita enggak berdampak Bapak Ibu Saudara, kita harus koreksi diri ya. Selanjutnya juga kita dikatakan bahwa kita terang. Maka terang haruslah memberi cahaya. Kita adalah terang. Kamu adalah terang dunia. Jadi kita ketemu dengan orang-orang yang gelap, kita harus jadi terang ya. Maksudnya kita harus bisa menjadi pengaruh bagi mereka, menerangi jalan hidup mereka. Karena kita kalau bicara terang itu, kita adalah terang, kita adalah apa namanya? Bisa dikatakan pembuka jalan atau penunjuk jalan. Firman Tuhan berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kita adalah terang bagi kegelapan. Bagi orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan, ketika kita ada bersama dengan mereka, mereka akan melihat cahaya terang, firman ada di dalam hidup kita ini, sehingga mereka bisa berjalan dengan baik, mereka hidup dalam jalan yang benar. Dan pohon-pohon haruslah memberi oksigen. Jadi artinya kita itu harus saling memberi manfaat ya, karena kemampuan untuk memberi itu memberi pengaruh bagi sekitar, itu yang dimaksudkan untuk kita jalani Bapak Ibu Saudara ya. Jadi setiap peristiwa yang terjadi pada kita ada di dalam kendali Tuhan, dan itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Di mana kebaikan inilah dapat berbagi dan bercerita tentang indahnya kasih Tuhan dan dan mereka pun boleh datang secara pribadi kepada Tuhan. Jadi maksudnya Bapak Ibu Saudara, setiap peristiwa ya yang kita alami itu semua ada di dalam kendalinya Tuhan, dan kita akan mengalami kebaikan-kebaikan dari Tuhan, dan orang lain akan melihat itu. Maka firman Tuhan kan berkata, itu orang akan melihat Kristus yang ada di dalam kehidupan kita, dan orang lain akan percaya kepada Kristus Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi apapun yang menjadi kesulitan, masalah di dalam kehidupan kita, ketika kita lihat kita sedang berada di dalam kondisi sulit, situasi sulit, kita harus lihat ada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Karena itu kita harus mengasihi Dia, sehingga kita mengalami hal ini. Karena hanya mereka yang mengasihi Yesus yang akan mengalami pembelaan dan pertolongan Tuhan ya. Karena dikatakan Allah turut bekerja. Walaupun kita mengalami penderitaan, kesulitan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia adalah Allah Immanuel. Amin. Dia ada bersama dengan kita pada hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi saya hanya mengingatkan saja. Mari Bapak Ibu Saudara ya, untuk kita bisa melakukan, menggunakan ya kesempatan dengan baik dan benar, maka kita harus memperkuat hidup kita ya dengan keintiman dengan Tuhan, melalui doa, melalui membaca firman, mendengarkan kebenaran firman, beribadah seperti pada saat hari ini ya. Dan itu dimulai secara dini. Kalau kita melihat di gambar ini, saya ambil dari gambar sekolah minggu. Ini anak-anak yang betul-betul sedang dipersiapkan untuk hidup ya, mengalami kemenangan sekalipun mereka harus melewati masa-masa sulit. Dan kita juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita adalah jemaat yang seharusnya kita berkata, apapun masalahku, aku akan mengalami perkara-perkara dahsyat. Amin. Jadi masalah boleh datang, gak usah takut dengan masalah. Amin. Saudara, ada yang takut dengan masalah? Kesulitan? Kalau dilanda kesulitan gak takut nih? Katanya tanggal 23, tahun 2023 kan tahun yang suram, mengerikan, gak takut? Benar nih,
Ini benar saya tanya GPKD Jemaat Rumah Berkat. Enggak takut tahun 2023 ini masa yang suram? Udah siap mengalami masa yang suram? Masa yang sulit? Oh, luar biasa, ini menunjukkan Jemaat GPKD Jemaat Rumah Berkat adalah jemaat yang selalu kuat karena mengandalkan kekuatan Tuhan. Mau lewati masa sulit, masa suram, masa gelap, kita tidak perlu takut karena kita hidup berjalan bersama dengan Kristus. Itu yang mantap. Amin. Jadi kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Puji Tuhan. Kita akan